Babak kualifikasi Piala Dunia Round 3 bakal memainkan match kelima dan enamnya di bulan November ini. Artinya, kurang dari 2 pekan lagi sejak hari ini, Timnas Indonesia dan tim-tim lain akan saling bertemu. Tentu, tiap pertandingan bakal makin krusial dengan semakin sedikitnya sisa pertandingan. Tak terkecuali di laga Indonesia kontra Jepang 15 November nanti. Bagi Indonesia, kemenangan akan membuka asa mereka untuk lolos ke babak berikutnya. Tapi tentu saja menghadapi Jepang, sangat sulit untuk bisa menang. Bahkan hanya untuk sebatas imbang. Tapi menariknya, Hajime Moriyasu pernah mengatakan bahwa ia dan timnya Jepang ingin lolos ke Piala Dunia bersama dengan Indonesia. Apakah artinya Jepang akan main santai saja dengan timnas Indonesia? Kita nggak akan tahu. Tapi yang pasti, walau nampak mustahil untuk bisa mengalahkan Jepang, apapun bisa terjadi. Di mana 27 nama pemain yang baru-baru ini dikonfirmasi PSSI akan bertarung untuk mewujudkan mimpi tersebut. Mimpi seluruh rakyat Indonesia untuk melihat negara kebanggaan kita ini melangkah lebih jauh. Amin. Ya memang agak susah ya kalau sudah ngomongin Jepang. Seperti yang kita tahu, Jepang adalah salah satu tim terbaik ya. Raksasanya Asia lah intinya ya. Bisa imbang pun itu sudah mukjizat dengan Jepang. Bahkan Arab yang kemarin Bahrain, yang ngegolin Jepang, Jepangnya sendiri. Kami ingin melihat Indonesia kalah atas Jepang. Ketika dengan Asalnya, Australia jika Indonesia sampai kalah atas timnas Jepang, maka itu akan membuat peluang Indonesia keempat besar makin kecil. Di mana selanjutnya, itu berarti bahwa negara-negara seperti Bahrain dan Arab punya peluang lebih besar untuk memastikan posisi mereka terjaga di empat besar. Posisi yang bakal membuat peluang tim tersebut untuk melaju ke Piala Dunia juga masih terbuka lebar. Tapi jika Indonesia bisa menang, kabar buruk bagi tim-tim rival kita. Karena sebaliknya, peluang kita untuk ke babak berikutnya lah yang akan lebih besar. Dan inilah yang kita harapkan sama-sama. Melihat Indonesia bisa memberikan kejutan atas timnas Jepang di GBK nanti. Meski ini lebih layak disebut sebagai Mission Impossible, misi yang akan benar-benar sangat sulit untuk mengalahkan tim terkuat di Asia saat ini, timnas Jepang. Berbicara soal laga Timnas Indonesia kontra Jepang yang bakal dimainkan pada 15 November di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta nanti, Shin Tae-yong pun setuju jika laga ini akan super sulit dibandingkan lawan-lawan kita lainnya di grup C. Jepang dapat dikatakan sebagai musuh terkuat, tim yang memiliki kualitas individu dengan pemain-pemain yang jadi bintang di Eropa, yang juga dibangun dengan organisasi permainan yang rapi, membuat Jepang jadi tim yang bakal membuat siapapun akan inferior saat menghadapi skuad tim Samurai Biru tersebut. Namun dalam interview yang baru-baru ini bersama media di Korea, Coach Shin coba untuk tetap optimis. Dalam penjelasannya, ia mengatakan bahwa dirinya dan tim akan tetap yakin dan percaya dengan pengalamannya. Menurutnya, bola itu bundar dan apapun bisa terjadi. Jepang adalah tim kuat, jadi kami berencana membangun tim dengan fokus pada taktik. Tapi tetap saja, bukankah saya punya pengalaman melawan Jepang? Bukankah bola itu bundar? Ujar Shin Tae-yong, sumber Nate. Selain Coach Shin, pemain timnas Indonesia lainnya juga menunjukkan keyakinannya untuk bisa memberikan kejutan pada timnas Jepang. Justin Hubner contohnya, pemain yang kembali ke timnas usai sembuh dari cedera itu, memberikan komentar soal ambisinya membawa hasil yang terbaik di laga kontra Jepang dan Arab. Saya telah pulih dari cedera. Saya siap melawan Jepang dan Arab Saudi November ini. Berharap kami bisa meraih hasil bagus dari dua laga ini. Saya sudah benar tidak sabar untuk kembali membela timnas. Sampai berjumpa di GBK, kata Justin Hubner, sumber Kumparan. Sementara itu, Calvin Verdong memilih untuk memberikan pendapatnya soal pentingnya kekompakan tim, yang menurutnya masih belum maksimal. Saya lebih berpikir bahwa segala sesuatunya belum berjalan dengan baik sebagai sebuah tim. Saya bukan pemain yang suka bermain-main, hanya memberi umpan silang dan menembak ke gawang. Saya juga harus mengandalkan rekan satu tim. Dan jika tim mulai tampil, otomatis saya akan bermain lebih baik, kata Calvin, sumber Forza NEC. "27 nama pemain timnas." Timnas Indonesia baru-baru ini akhirnya merilis 27 nama pemain yang dipanggil untuk laga Indonesia kontra Jepang dan Arab Saudi di bulan November nanti. Dari nama-nama pemain yang dipanggil,
kita akhirnya bisa mengonfirmasi jika Justin Hubner kembali ke skuad tim Garuda usai sembuh total dari cedera pergelangan kakinya. Ini adalah tambahan kekuatan yang bagus di lini bertahan. Di sisi lain, beberapa kehilangan juga terjadi saat pemain seperti Malik Rizaldi tidak bisa bermain karena cedera. Begitupun dengan Hernando. Tapi untungnya di posisi kiper kita masih punya sosok utama dalam diri Martin Paes. Selain itu, nama-nama seperti Jay Izzaz, Messilhurst, hingga Eliano juga dipanggil untuk bergabung dengan bintang lainnya. Tentu ini adalah wajah yang cukup mewah, dan semoga saja dengan kualitas pemain Eropa yang dipanggil, kita bisa memberikan kejutan tanpa perlu meninggikan ekspektasi kita. Maksudnya kalau kalah dari Jepang ya jangan dihujat, karena itu hal yang wajar. Wajar ya, Tapi hal yang kalau wajar menang, lah ya. ini akan jadi kejutan besar bagi sepak Waduh, bola kalau Asia, sampai menang, bahkan dunia. Bener-bener heboh pasti media luar kalau sampai Indonesia menang ngalahin Jepang. Di sisi lain, timnas Jepang dikonfirmasi tak akan memakai tim terbaiknya. Striker utama timnas Jepang Ayasa Ueda yang beberapa pekan lalu mencetak gol ke gawang tim FC Twente yang dijaga Messilhurst tak akan bermain karena mengalami cedera. Ini adalah kabar yang cukup bagus. Meski tentu saja Jepang masih memiliki banyak opsi di lini serang yang secara kualitas gak jauh beda dengan Ayasa Ueda. Ayasa Ueda. Ayasa Ueda ini kan kemarin yang dikasih ini ya, Leicester ya, yang di Bahrain itu ya. Lini serang ya, kalau nggak salah ya. Jika ada yang layak kita syukuri akhir-akhir ini, maka kami akan mengatakan bahwa untungnya para penyerang kita mulai membuktikan ketajamannya. Di Liga Belgia, Ragnar Uratmangun sukses menciptakan gol debutnya bersama FC Vidandar di akhir pekan lalu. Sedangkan Rafael Struijk baru-baru ini juga mampu mencetak golnya untuk tim barunya di Liga Utama Australia, Brisbane Roar. Baik Ragnar dan Rafa tampil apik di timnya, di mana ini adalah pembuktian nyata jika mereka bisa diandalkan timnas untuk jadi penyerang utama tim Garuda. Ya, sekali lagi meskipun kontra dengan Jepang adalah sesuatu yang susah pastinya ya. Pasti pertama kali kalau kita ngedengerin Jepang, wah itu bayangannya tuh sudah kemana-mana ya. Tapi itu tadi yang bisa dikatakan ya, pastinya harapan itu pasti ada karena bola itu bundar pastinya ya, bisa apapun terjadi. Apalagi nanti tandingnya di GBK dan pastinya itu mendapatkan sebuah support yang luar biasa oleh supporter timnas Indonesia dan pastinya itu akan memberikan sebuah semangat yang luar biasa nantinya ketika di GBK. Pokoknya selalu optimis nanti ketika pertandingan Indonesia kontra dengan Jepang. Oke teman-teman, assalamualaikum semuanya.